Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah tafsir dimanapun berada, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyempurnakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Sahabat tafsir, kesempatan ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Para sahabat tafsir, nuzulul Quran secara bahasa kata nazalah berarti turun. Tetapi ketika berkaitan dengan Al-Quran, ini memiliki makna tentang ikhbar, sampainya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad hingga sampai kepada kita hari ini. Di dalam beberapa riwayat yang seluruhnya merujuk kepada riwayat Ibnu Abbas, dijelaskan setidaknya ada 3 tahapan turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad hingga sampai kepada kita. Yang pertama adalah fase Lauhul Mahfud. Di Lauhul Mahfud Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfud bila sautin wala harfin, belum berwujud seperti yang kita baca saat ini, bahwa Al-Quran masih belum berwujud huruf dan berwujud suara. Ini didasarkan atas ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfud. Atas dasar ayat ini diyakini bahwa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu Al-Quran berada di Lauhul Mahfud. Fase kedua yaitu Al-Quran dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Pada fase kedua ini penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu didasarkan atas 3 ayat. Yang pertama adalah Inna anzalna fi lailatin mubarakatin, bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Atau ada ayat lain yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatil qadri, bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa pada malam bulan Ramadan, yakni tepatnya di malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya. Para pemirsa, diturunkannya Al-Quran ke Baitul Izzah ini tidak lain bertujuan ikraman wa tafkhiman, untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri, untuk memuliakan orang yang akan menerima Al-Quran. Sekaligus juga Allah menginformasikan kepada penduduk langit bahwa inilah kitab terakhir yang akan diterima oleh Nabi terakhir bernama Nabiullah Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat, diturunkannya dari Sama'id Dunya, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tanggal 23 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 25 Ramadan. Tetapi bahwa ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, itu jumhurul ulama mengatakan turun pada tanggal 17 Ramadan, sehingga kita di setiap malam 17 Ramadan seringkali melaksanakan kegiatan peringatan nuzulul Quran, yaitu memperingati atas turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan itu bentuk kegembiraan kita, bentuk kebahagiaan kita atas diturunkannya nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu berupa Al-Quran. Fase ketiga adalah Allah menurunkan Al-Quran
dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Diturunkannya Al-Quran beransur-ansur ini adalah bertujuan yang pertama adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad ketika beliau menjalankan dakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Dan sekaligus diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur ini disesuaikan dengan peristiwa atau sejarah kenabian ketika beliau berdakwah di Mekah, ketika beliau berdakwah di Madinah, apa peristiwa yang dihadapi oleh beliau sehingga Al-Quran turun kepada beliau. Sehingga ketika Nabi Muhammad menjalankan dakwah dan kemudian di tengah berdakwah, beliau kerap kali ditanya oleh masyarakat Arab pada waktu itu yang bertanya tentang ruh yang direkam oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Inilah dialog pertanyaan dari masyarakat Arab pada waktu itu yang bertanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Lalu dijawab oleh Al-Quran bahwa urusan ruh adalah urusan Allah. Dan banyak sekali yas'alunaka 'anil ahillah. Kemudian juga Nabi Muhammad ketika berdakwah diuji oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad, kalau engkau memang betul-betul Nabi, tolong jawab 3 pertanyaan saya. Yang ini terekam dalam kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Di samping cerita-cerita tadi, bahwa juga terkadang Nabi Muhammad ketika melaksanakan dakwahnya kerap kali mendapat ancaman, mendapat gangguan dari kafir Quraisy, sehingga Allah menurunkan kisah-kisah para nabi terdahulu. Allah menurunkan penganiayaan kaum terdahulu terhadap nabinya, seperti Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup, tetapi kemudian Allah menyelamatkannya, yang terekam dalam surat Al-Quran, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Inilah yang kemudian menguatkan hati Nabi Muhammad ketika berdakwah, ketika diganggu oleh kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad dikuatkan dengan kisah-kisah gangguan-gangguan umat terdahulu terhadap nabinya, sehingga Nabi Muhammad kembali kuat dan semangat untuk menjalankan dakwah li'i'la'i kalimatillah. Para sahabat kuliah tafsir dimanapun berada, itulah sejarah sampainya Al-Quran dari Allah kemudian kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada kita, sehingga kita bisa membacanya, menghafalkannya, menelaahnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain tadi yang diceritakan bahwa hadirnya Al-Quran ke dunia bukan hanya sebagai kitab suci umat Islam, tetapi juga Al-Quran sebagai bacaan yang paling sempurna di dunia. Tidak ada bacaan apapun di dunia ini yang ketika kita membaca banyak aturan di dalamnya. Ketika nun sukun bertemu dengan fa, maka dibaca ikhfa. Ketika nun sukun bertemu dengan ba, maka bacaannya iqlab, dan seterusnya. Ini aturan-aturan yang harus kita terapkan ketika membaca Al-Quran. Kemudian dari aspek huruf Al-Quran, huruf, kata, dan kalimat Al-Quran memiliki keserasian yang luar biasa. Misalnya kita ambil contoh kata hari dalam Al-Quran dalam bentuk singular, disebutkan ada 365 kali oleh Al-Quran. Kemudian dalam bentuk plural atau dalam bentuk jamak, kata hari disebutkan sebanyak 30 kali. Yang kalau kita hitung bahwa 365 itu adalah jumlah bilangan hari dalam setahun. Dan sementara juga kalau kita hitung kata hari dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak yang jumlahnya 30, itu menunjukkan bahwa dalam satu bulan rata-rata ada 30 hari. Kemudian di luar itu Al-Quran ketika menyebut kata har, kata panas, dan dingin, itu serasi, sama-sama disebutkan sebanyak 4 kali. Kemudian kata solihat dan kata sayyiat, solihat bermakna baik, kemudian sayyiat bermakna buruk, sama-sama disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 160 kali. Keserasian yang luar biasa. Dan di luar itu juga kalau kita misalnya membaca ayat Al-Quran, keserasiannya sangat kita rasakan. Misalnya kita menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, hingga ayat terakhir Waladdallin. Luar biasa, sangat serasi. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tadi diakhiri dengan lil muttaqin. Kenapa ayat berikutnya kok yunfikun? Berarti ini sudah beda pembahasan. Tadi dari alhamdulillah sampai lil muttaqin, ini adalah satu pembahasan, satu rangkaian tema yang utuh. Tetapi kemudian ketika yunfikun, ini sudah beralih kepada pembahasan yang lain, yaitu membahas tentang ciri-ciri orang yang muttaqin. Sehingga ada seorang pakar ilmu Al-Quran mengatakan bahwa kalau kita baca Al-Quran hari ini, maka maknanya akan berubah saat kita membaca lagi esok hari. Itulah sebabnya Al-Quran ini memiliki ragam tafsir. Dan karena itulah Al-Quran tidak ditujukan kepada satu kaum, tetapi pada ragam kaum, sehingga kaum ini dapat mengambil hikmah, mengambil hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu ada sebuah pertanyaan, bagaimana Al-Quran memberikan hidayah kepada kita semua? Tentu pertanyaan ini kembali kepada diri kita, bergantung kepada diri kita, sejauh apa upaya kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran memberikan hidayah kepada kita. Dalam sejarah umat Islam, ada setidaknya beberapa kecenderungan orang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang yang kecenderungan terhadap Al-Quran itu hanya membaca, hanya menghafalkan, melantunkannya dengan baik, melantunkannya dengan merdu, sehingga dia begitu menawan ketika membaca Al-Quran, dan bahkan pada tahapan tertentu Al-Quran kemudian dilombakan bacaan-bacaannya yang begitu indah. Tetapi kecenderungan ini hanya berhenti di membaca, melantunkannya dengan baik, menghafalkannya dengan baik. Kemudian juga ada kecenderungan umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan-bacaan tertentu yang dimaksudkan untuk memperoleh hikmah di balik bacaan-bacaan tersebut. Contoh bacaan Al-Fatihah yang dipakai oleh beberapa orang dan juga pernah dicontohkan oleh Nabi sebagai penyembuhan sebuah penyakit. Contoh ayat yang lain misalnya potongan dalam surat Yusuf yang dipakai sebagai penarik jodoh, misalnya wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim, dibaca dalam waktu-waktu tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada kecenderungan yang lain misalnya, yaitu mendiskusikan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, meneliti Al-Quran, hingga mendapatkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga temuan ini kemudian dipublikasikan, didiseminasikan. Tetapi kecenderungan ini belum tentu apa yang ditemukan dalam Al-Quran betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kecenderungan yang terakhir, yang mungkin ini adalah kecenderungan yang paling tinggi derajatnya ketimbang kecenderungan-kecenderungan yang lain, bahwa Al-Quran dikaji, diteliti, kemudian tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran ini memberikan hidayah kepada kita. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali pada waktu itu, bahwa Al-Quran ini tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan memberikan dampak kepada kita saat kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, saat kita tidak mengambil hidayah yang ada di dalam Al-Quran, saat kita tidak mempelajari, tidak menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat kuliah tafsir dimanapun berada, kita tidak hanya membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tetapi juga kita dapat mengamalkan kandungan dan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.